Halo Sobat Bumandala, kembali lagi pada kita kali ini dalam acara Bumandala Meruang Hayuning Bawono. Saya Veranika. Saya Abil Husen. Pada episode kali ini kita sedang berada di Desa Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Kamu tahu nggak Bil, kita lagi ada di mana? Jelas tahu dong Fer. Jadi pemirsa, kita sudah berada di depan Museum Sisa Hartaku, yaitu salah satu museum yang mempunyai sejarah memori kelam dari letusan Gunung Merapi. Baik, Bil, langsung saja kita langsung masuk aja guys ke museumnya. Nah baik pemirsa, jadi kali ini kita sudah berada di dalam Museum Sisa Hartaku dan kebetulan sudah menemui pemilik dari Museum Sisa Hartaku. Selamat malam Mas Mbak. Oke, terima kasih. Oh iya, ya perkenalkan nama saya Srianto ya. Nah, istilahnya sebagai pengelola Museum ini Sisa Hartaku. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa saya bantu. Oke. Iya, baik Bapak. Iya. Oke pemirsa, kita sudah bersama pemilik dari Museum Sisa Hartaku. Mungkin kita bisa dibantu untuk berkeliling museum sekaligus dijelaskan Bapak. Oh iya, boleh? Oh. Ya, langsung aja kita masuk. Ya, oke. Baik Bapak, boleh dijelaskan ini apa ya Bapak mungkin? Iya, istilahnya Museum ini Sisa Hartaku ini menyimpan atau mengkoleksi dari segala macam benda atau barang yang kemarin tahun 2010 terkena erupsi Gunung Merapi. Nah, contoh salah satunya saya mendapatkan dari sisa radio kompo. Nah, ini yang sudah radio kompo. Ini adalah speakernya kanan kiri. Ya, terus tengahnya mesinnya ini masih bisa dilihat dengan jelas adalah indikatornya. Ada FM, SWS, VDV, VCD. Nah, ini. Tapi sudah berbentuk meleleh gini ya. Iya, apalagi yang cuman terbuat dari plastik ya. Nah, ini sangat rentan meleleh. Karena dari Museum ini Sisa Hartaku ini juga mengkoleksi yang bisa menunjukkan bahwasanya suhu awan panas itu memang sangat tinggi. Nah, itu saya mengkoleksi dari bahan-bahan yang dari kaca. Itu juga meleleh juga. Tapi barangnya ada di dalam, mungkin nanti bisa dilihat juga. Ya, mungkin langsung kita ke dalam. Oke, kita tunjukin. Oke, bisa ke dalam kita. Nah, ya. Nah, ini ya. Adalah sisa-sisa dari bahan yang terbuat dari kaca ya, terutama dari gelas. Ada uang koin khususnya yang aluminium. Kalau yang koleksi saya yang botol itu karena kemarin baru dipinjam untuk pameran di acara, belum saya kembalikan deh. Nah, dari bukti koleksi saya ini bahwasanya suhu awan panas memang sangat tinggi ya. Nah, kira-kira bisa mencapai 600 sampai 800 derajat. 600 sampai 800 derajat. Nah, itulah bukti Gunung Merapi. Iya. Bapak kalau boleh tahu apa sih arti dari tulisan di dinding ini Bapak? Oh iya, bisa saya jelaskan juga kata-kata atau tulisan ini ya. Merapi tak pernah ingkar janji. Sebenarnya kata-kata ini tercetus dari Ketua BPPTKG Jogja dulu waktu menjelang erupsi tahun 2006. Beliau adalah Bapak Surono
atau terkenalnya dengan Mbah Rono. Mbah Rono. Nah itu beliau mempunyai ide kata-kata ini karena apa? Merapi memang punya tanggung jawab tersendiri bila mana ada erupsi Merapi, dalam artian bencana atau erupsi istilahnya kan merusak segalanya, Iya. dari lingkungan, tumbuhan, juga ekonomi warga yang terdampak erupsi istilahnya kan lumpuh, rusak. Tapi Merapi dengan kata-kata tak pernah ingkar janji, Merapi itu punya tanggung jawab tersendiri memulihkan segalanya apa yang kemarin istilahnya dirusak ya. Iya. Nah, contohnya yang saya alami atau dialami warga erupsi, korban erupsi Merapi tahun 2010 bisa saya jelaskan juga. Nah, kehidupan warga di sini dari dulu istilahnya sebelum erupsi itu tani ternak, kayak tani sama beternak. Iya. Istilahnya kan hasilnya kayak investasi jangka panjang ya kan. Nah, tapi setelah pasca erupsi Merapi, istilahnya kehidupan atau ekonomi warga di sini bisa saya bilang lebih baik. Variasi ya, Pak? Iya, bisa saya bilang 90 derajat lebih baik ekonomi setelah erupsi Merapi. Juga dari kita bilang tadi, istilahnya yang rusak juga dari lingkungan. Iya. Nah, itu. Ini juga Merapi punya tanggung jawab sendiri dengan adanya abu vulkanik yang kemarin menerjang di sini. Jalannya lingkungan sekarang sudah pulih, tumbuhan sudah semakin subur, tambah hijau. Nah, itulah. Gara-gara vulkaniknya. Iya, abu vulkanik Iya, itu iya. Positifnya disebut. ya, Pak, ya? Iya, banyak Tapi positifnya. tak pernah ingkar janji. Iya. Ini binatang apa ya Bapak? Ayam? Iya, koleksi saya juga di samping di depan ada kerangka sapi. Iya, tadi sapi. Nah, saya juga menemukan dari bangkai ayam, kebetulan tulang belulangnya masih bisa dirangkai ya. Ini bisa untuk tambahan koleksi pengetahuan juga di kerangka ayam. Terus yang terusnya ini apa ya, Pak? Ya, kalau untuk koleksi yang berikutnya adalah ini kayak apa ya? Nampan. Nah, kayak nampan ini sebenarnya nampan, sama kalau bahasa di kampung ini biasanya lepek atau tatakan. Iya benar. Nah, untuk kalau ada hajat, oh betul. Kalau ada acara di Snack-snack kampung ya. bisa untuk naruh snack gitu. Bisa masih bisa apa? Bisa dilihat susunannya. Nah, Ini sudah. ya, sudah terlihat berbentuk ya, itu apa gitu. Ini seperti mesin jahit kecil. Ya, dulu memang di sini dulu sebagian keluarga ada yang memang istilahnya ada yang sambil menjahit ya. Kebetulan ada salah satu warga juga yang punya kayak home industry. Beliaunya punya kerajinan ini, membuat perlengkapan pendaki gunung. Oh. Nah, itu istilahnya memberdayakan Oh ya. tetangga-tetangganya. Itu kalau dapat job, oh ini kalau dibagikan untuk dikerjakan sama tetangganya gitu. Ya, sisa-sisa baju yang masih bisa ditemukan. Kalau tulisan yang sebelah sini sama nggak Kak? Pencetus atau yang berbicara sama yang Merapi tak pernah ingkar janji? Ya, Apa kalau- mungkin berbeda? Beda. Kalau ini istilahnya sudah apa ya, sudah lama. Tapi kalau untuk yang mencetuskan atau menemukan kata-kata ini saya juga kurang tahu. Cuman saya sendiri kurang bisa mengartikan kata-kata ini ya, karena kalau memang kita dalami, kita cerna, ini tulisan ini maknanya sangat dalam banget, sangat dalam banget. Karena apa ya, gumelaring jagat dudu awet kersane alam. Istilahnya terbentuknya dunia ini bukan karena kehendak alam. Iya. Iya toh. Itu artinya sebenarnya jabarannya sangat luas. Iya. Ya, terus wasesane menungso dudu awet kuasane menungso. Istilahnya kehendaknya manusia juga bukan karena kuasa manusia itu sendiri. Makanya dan seterusnya bla 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 Iya. itu sangat dalam sekali, untuk sangat sulit untuk dijelaskan. Saya merinding, merinding benar. Merinding bener Baca kalau ini. baca ini, Pak. Iya, benar. Sangat sekali. Oke, mungkin Bapak bisa keliling-keliling lagi Aha. di ruangan. Oke, saya lanjut ke melihat koleksi yang lain. Ya. Juga mohon maaf, ya, ini ada dua ruangan yang nggak boleh didokumentasi. Karena apa? Ya karena saya sampaikan juga
di dalam ini karena saya fungsikan untuk menyimpan sisa-sisa dari berbagai macam benda pusaka, ya istilahnya benda sakral gitu. Dan maaf sekali. Bagi pemirsa yang penasaran bisa langsung datang di Museum Sisa Hartaku. Iya, melihat langsung. Iya. Dilihat langsung boleh. Langsung ke sini aja terus. Iya. Nah, kemudian kalau ini adalah foto-foto pasca erupsi Merapi, saya bisa pulang atau menengok umumnya ya bekas kampung, kalau khususnya adalah bekas rumah saya sendiri. Kebetulan saya bisa mendokumentasikan dari berbagai macam sudut bekas rumah saya. Nah, ini kondisinya hancur porak-poranda kayak ini. Wah, di foto ini rumah yang ini. Iya, rumah yang yang ini. tak bikin museum, istilahnya foto rumah saya sendiri, Mas. Sampai Ini- hancur ya. Iya, kayak ini kondisinya bisa dilihat ya. Ini dari sudut barat laut, ini dari sudut timur laut, kemudian ini dari tenggara. Kalau yang paling ujung ini dari barat daya ya. Benar. Ya. Kalau yang ini saya ambil lurus dari barat ya, ini adalah halaman depan rumah. Ya. Kemudian saya juga sempat action di depan rumah. Masih muda. Ya. Dan ini apa loh Pak kalau boleh tahu? Kalau ini sisa-sisa pakaian, Pakaian. tapi saya sementara diamankan kayak gini karena sering untuk tidur penjaga malamnya. Kalau anjing, tidak di acak-acak. Ini ada kitab juga. Seperangkat alat-alat. Nah, berbagai macam alat apa ya ibadah istilahnya. Boleh dulu. Ini ada Al-Quran, sisa Al-Quran. Sebenarnya saya masih menyimpan yang masih utuh, cuman kayak terbakar tepinya saja ya. Tapi karena pengamannya belum maksimal, istilahnya barang apa sisa Al-Quran itu masih saya simpan. Oh iya. Nah, sementara yang Sementara yang macam ini. kayak ini ada sisa-sisa tasbih, ada apa saja, sarung. Ini Al-Qur'annya enggak kebakar. Biasanya Emang begitu. cuma kayak tepinya apa Tepinya doang. kayak mukjizat sendiri lah istilahnya. Kita mau kembali ke depan dulu. Oke, boleh. Boleh. Lanjut ke depan. Di mana ini barang apa lagi yang mau di Saya penasaran dengan ini. oh ini ya saja Ya, bisa. kita jam dinding. Kebetulan juga ini adalah apa ya dari barang rumah tangga saya sendiri yang saya ketemukan ya. Ini adalah sisa jam dinding. Nah, sisa jam dinding. Dan sebelum kejadian waktu itu jam ini saya tinggal lari atau ngungsi, kondisinya masih hidup. Dulu ya. Nah, tapi setelah pasca erupsi Merapi saya bisa pulang dan saya bisa aktivitas istilahnya bebersih atau membersihkan berkat rumah ini, membuang dari berbagai macam sisa-sisa material erupsi Merapi. Saya menemukan jam saya ini. Nah, kebetulan saya ketemukan, lihat kondisi jarumnya masih bisa terlihat dengan jelas. Nah, dalam artian bahwasanya sisa jam ini menunjukkan waktu terjadinya istilahnya kampung, khususnya rumah saya ini hancur dilibas sama awan panas. Itu jam 12:05. Nah, betul. Pukul 00:05:40. Nah, kejadian erupsi Merapi yang kedua istilahnya itu kan tengah malam tanggal 5 November 2010. Tanggalnya. Iya. Kalau bisa dipegang ini kan terang. Pakai buku aja nggak bisa, istilahnya nggak bisa berhenti kan karena jarumnya udah masuk dalam plastik, kayak dipres. Kayak di press itu. Iya. Dalam artian juga dengan sisa jam ini bahwasanya korban erupsi Merapi kehidupannya juga lumpuh juga itu tadi ya.
kemudian menjalani kehidupan pasca erupsi Merapi dari titik nol kembali. Karena apa? Semua mereka yang punya yang mereka punya harta benda semuanya habis dan dijamin detik ini juga habis. Yang memulai kehidupan dari titik nol yang terbawah lagi. Kalau ini sisa-sisa barang rumah tangga itu ya. Ya, itu berbagai macam barang ya, istilahnya dari sendok dan lain-lain, juga peralatan mandi. Ya istilahnya dari berbagai macam koleksi saya ini istilahnya banyak memberikan edukasi kepada semua pengunjung yang istilahnya mau mampir atau datang ke sini. Jadi ini ya Pak, potret pas erupsi Merapi ini malam. Betul Mas, saya juga masih bisa menemukan dari berbagai macam dokumentasi foto ya pas kejadian erupsi Merapi. Mereka banyak teman-teman atau wartawan ataupun warga masyarakat yang bisa mengabadikan dari kejadian erupsi Merapi, dari istilahnya yang namanya wedus gembel, wujudnya kayak ini kalau siang hari ya. Tapi kalau malam hari istilahnya yang kelihatan kan istilahnya magmanya atau lavanya ya, kelihatan merah-merah kayak gitu. Ini saya penasaran, di sebelah sana Bapak ada Ya. kain warna-warni. Kain Apa? Itu Oh ya, yang warna-warni. boleh monggo. Nah, yang ini kain-kain ini ya. kain. Nah, ini adalah sisa-sisa dari apa ya? Kain-kain ini apa? Apa ya, untuk hajatan itu loh ya. Kain dekorasi. Kain dekorasi. Nah, ini adalah dulu punya dari Karang Taruna kampung saat ini. Kebetulan sebelum erupsi Merapi dari peralatan dekorasi itu disimpan di rumah saya. Oh gitu Pak. Nah, waktu yang itu saya temukan itu adalah kain-kain dinding. Oh, Tuh. ini ada kaset bekas juga. Kaset-kaset. Ya, Apa dulu ini? tapi mohon maaf ya karena banyaknya pengunjung. Sebenarnya tiap hari saya harus berbenah karena untuk pengamannya belum maksimal. Nah, rencana saya mau bikinkan etalase ya biar nggak diacak-acak. Tapi saya maklum karena mereka punya rasa apa ya Penasaran. ingin tahu, Iya. penasaran gitu ya. Padahal sudah di Iya, memegang nggak boleh. boleh dikasih saya, tapi saya memaklumi karena Iya. dari kekurangan saya sendiri sebagai pengelola. Adalah sisa-sisa kaset kita sebelum ada CD ya, maksudnya untuk hiburan laga. Kemudian ada CD, ada album foto. Nah, Dan pemirsa, di depan museum terdapat rangka hewan ya Pak? Hewan Ah. peliharaan. itu adalah kerangka sapi. Ya. Kerangka sapi. Kebetulan ini juga sisa atau kerangka sapi adalah ternak saya sendiri juga. Ya, ini adalah sapi. Waktu itu saya punya 4 ekor sapi sebelum erupsi Merapi. Nah, pasca erupsi Merapi saya bisa pulang. Ya, kondisinya ya seperti foto-foto yang di dalam itu ya. Iya. Nah, setelah proses pembusukan alami, tinggal tulang belulang. Nah, akhirnya saya pungut, saya rangkai sebagai pengetahuan juga. Iya. Jadi dengan adanya erupsi ini semua yang tersisa hanyalah barang-barang seperti ini. Barang lah. Mungkin cukup sebelum kita Akhiri pada sesi kali ini, kembali lagi dengan nanti pada sesi berikutnya. Nah, pemerintah salah paham aku darani ngindari Pak Presiden ning aku kuwi duwe tugas perintah ngersa dalem sampan dalem ingkang sinuwun ping 9 tekan saiki kuwi aku kudu ngrumat papan-papan sing kanggo tertentu spiritual
karena beliaunya punya prinsip atau pendapat secara pribadi bahwasanya Mbah Marijan itu melaksanakan atau menjalankan amanah dari Sri Sultan yang ke-9 itu dengan sepenuh hati.